Apa? Apa ini kira? Mau ya kita rekam aja kok. Rekam apa lo? Lari golek madang. Belum ada. Oh. Di tengah apa direkam? Ya biarin kok ngeplok kok. Sopo Mas? Wong areng sawah. Pak. Pak. Jembiro Mas. Ya tokne wong areng sawah kok. Ini Jam jembiro lho. sesek. Jam berapa? Pencetan iki. Ben lampune nyala. Endi? Sing kene sing dhuwur. Nah, kok sing dhuwur kono sebelah kono. Jam 3. Ngelindur apa bapaknya? Kamu ngelindur ya? Pak De. Pak De. Ade. Oh, bukan manusia ini mah. Sikile pucat emen Mas. Ade. Itu Ikutin aja Mas, ikutin. Percuma kita ini juga. maksud kita kan mau nyari makan. Ya tapi ini Itu bisa muncul depan basecamp kita ya? ya mungkin dari tadi udah jalan dari arah sana, cuman kitanya aja enggak. Tuh. Adanya ganti. Coba dulu mukanya Mas. Siapa tahu sampean kenal. Gak kenal Mas. Hah? Saya nggak kenal kan. Tapi mau kemana? Pasti ada yang mau diomongin sama kita. Ya. Oh ini nggak jelas sih Mas. Atau kita masukin ke raga sih Mas. Oh Mas. Mas Yanto siap. Siap. Tak masukin ke Mas Yanto sih ya. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullahaladzim. Bentar Pak, bentar. Bapak bisa duduk aja? Duduk aja nggak apa-apa Pak? Lihat persawahan ini. Melihat persawahan. Iya, Emang kenapa Pak? saya rindu akan sawahku. Lah ini emang sawah Bapak? Memang bukan. Memang bukan. Tapi saya dulu mempunyai sawah yang seperti ini. Punya sawah seperti ini. Iya, Astagfirullahaladzim. Nah, terus ini tadi Bapak mau, saya bertanya mau kemana Bapaknya? saya tidak mempunyai tujuan. Nah, terus Tetapi ketika saya berjalan di perkampungan dan saya melihat ada sawah, pasti di situ saya teringat dengan sawah saya. teringat dengan sawah Bapak. Iya, Dulu emang Bapak petani ini, ketol banget ya Bapak yang petani. iya. Bahkan semua kehidupanku kuabdikan di persawahan. Begitu. Iya, Jadi Bapak itu jadi saudagar dulu. iya, bisa dikatakan seperti itu. Di zamannya ya Pak, Bapak mempunyai apa-apa itu karena Bapak Iya. punya padi. Nah terus kenapa Bapak bersedih? Saya meratapi dosa-dosa saya semasa hidup saya. Emang dosa kenapa Pak? Kalau boleh saya tahu Pak. Bolehkah Bapak cerita dengan saya? Kalau Bapak berkenan. Ya. Memang dulu saya itu sempat jaya waktu saya menanam buah-buahan di sawah. Oh gitu. Ya. Akan tetapi semua itu tidak berjalan lama. Kenapa itu Pak?
karena saya mengalami kebangkrutan, karena saya Astagfirullahaladzim. Bapak yang tenang Bapak. Kenapa Pak? Ceritakan lagi Pak, biar saya tahu. saya dulu sering melakukan kecurangan. Kecurangan? Ya, Kecurangan apa Pak yang Bapak lakukan? saya sering menipu di berbagai tempat, dan itu khususnya toko pertanian. Emang zaman dahulu itu udah ada toko pertanian juga Pak? Sudah, tapi kecil, Oh gitu. tidak seperti sekarang, di mana toko pertanian sekarang itu lengkap. Iya memang benar itu Pak. Tapi dulu memang sudah ada, tetapi hanya sepetak kecil, dan itu hanya menjual beberapa bibit aja. Oh gitu. Dan saya sering menipu di antara toko-toko yang menjual bibit melon. Oh emang Bapak dulu sempat ini menanam bibit melon? Ya, Nah terus Bapak menipunya itu menipu bagaimana ya Pak? jadi saya pura-pura membeli Iya. 2 paket atau 20 kantong Iya. untuk bibit melon itu. Sesampainya di rumah, Iya benar. di antara 20 bibit saya rendam, Oh Bapak semai gitu. ya, itu sekitar 18 bungkus, Iya. dan saya sisakan 2 bungkus agar jika nanti ada kegagalan dalam proses perendaman itu, saya masih ada 2. Tetapi setelah saya merendam sebanyak 18 bungkus, alhamdulillah semuanya hidup Itu. dan tumbuh seperti biji kacang. Oh ya, ya seperti biji kecambah itu ya Pak. Iya. Dan setelah itu saya kembali ke tokonya di mana saya membeli bibit itu. Iya. Akan tetapi niatan saya kembali itu bukan untuk membeli, Lantas? melainkan saya berpura-pura di depan penjual bibit tersebut, dan Ya. saya mengatakan bahwasanya ke-20 paket bibit melon itu 8 bungkusnya itu tidak ada yang tumbuh sama sekali. Astagfirullah Pak. Dan saya kembalikan sisa yang 2 bungkus itu, dan saya meminta ganti rugi agar yang pemilik toko tersebut bisa mengembalikan uang saya, agar saya bisa membelinya lagi di tempat lain. Berarti Bapak menipunya kayak gitu. Astagfirullah Pak, parah Bapak bisa kayak gitu ya. Karena saya tergiur, saya ingin menjadi petani yang sukses tetapi tanpa mengeluarkan banyak modal. Astagfirullah Pak, ya nggak bisa begitulah Pak. Namanya petani itu kita nanam, kita urus, kita jual, baru kita mendapatkan hasil walaupun itu sedikit. Namanya petani itu nggak bisa Pak, kita mau dari nol sampai kita menjual bisa mendapatkan besar, nggak bisa Pak. Maka dari itu, setelah saya menipu di beberapa tempat, Iya. suatu hari melon saya itu waktunya panen, Heeh. dan memang hasil panennya itu cukup memuaskan. Iya. Saya ambil beberapa buah, saya sisakan untuk saya makan satu keluarga saya. Oh gitu. Iya, Terus Saya apa yang makan. terjadi Pak? setelah saya makan, saya beserta keluarga besar saya mengalami sakit perut, mules, dan sembelit yang begitu sakit di dalam perut saya. Astagfirullah, itu karena apa? Karena makan melon itu yang Bapak apa ya? Hitungannya Bapak itu menipu karena benih yang Bapak beli tapi Bapak tanam emang
tumbuh, tapi bapak kok bisa begitu? Setelah saya mengalami sakit perut yang begitu lama, lantas saya periksakan dan dokter mengatakan bahwasanya ada sesuatu yang tumbuh di dalam perut saya hingga membesar. Allahu Akbar. Biji melon itu bisa tumbuh di perut bapak? Iya. Ya Allah. Dan itu sempat dikasih obat oleh sang dokter agar tumbuhan yang hidup di dalam perut saya itu Mati? iya, tetapi Tidak bisa? apa daya, semakin hari semakin membesar tumbuh di dalam perut saya Astagfirullahaladzim. hingga nyawa saya beserta keluarga saya tidak tertolong. Allahu Akbar. Berarti itu Allah mengetuk bapak sebenarnya biar tidak mengulangi lagi, tapi ya karena mungkin Allah sudah tidak sayang sama bapak, mau gimana lagi pak? Itu mungkin ya cobaan untuk bapak. Saya menyadari setelah saya meninggal dan di situ saya sempat dihadapkan Iya. dengan salah satu cahaya putih, di mana dari balik cahaya itu mengatakan saya akan silakan dan saya akan dihukum Iya. di akhirat nanti karena kecurangan yang telah kulakukan ketika saya masih hidup. Itu kan memang benar, bapak itu yang semasa hidup bapak itu ya membohongi seseorang karena bapak membeli bibit, walaupun itu bibit ya untungnya sedikit pak, tapi ya bapak seharusnya nggak berbuat seperti itu. Kasihanlah yang menjualnya itu. Tapi bapak sekarang menyesalinya? Saya begitu menyesal, dan jika saya diberi kesempatan, Iya. saya ingin meminta maaf kepada mereka para penjual bibit melon yang sudah saya tipu. Pak, nasi sudah menjadi bubur. Memang manusia itu kalau penyesalan memang ada di akhir pak. Ya bapak ya terima dengan ikhlas saja apa yang bapak berbuat di semasa hidup. Bapak mah yang ikhlas, yang tenang, dan bapak jangan menampakkan diri lagi di sini. Takutnya nanti kalau ketemu orang yang tidak tidak kuat dengan mentalnya, apalagi bapak kan bukan manusia, kita hidup berdampingan lah pak. Bapak jangan menampakkan diri lagi, takut orang sini takut ya pak. Apalagi bapak tadi lewat jalan sini ya, kalau ketemu sama kita sih nggak apa-apa, kita nggak bakalan kaget soalnya sudah